Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya warahmatullahi baik, wabarakatuh. para pemirsa sekalian, dimanapun Anda berada, kali ini kita akan berbicara soal pagar laut yang ada di Tangerang kembali dengan narasumber-narasumber yang kemarin dari TV-TV sebelah ya. Di sini ada Bang Edi Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Edi Mulyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi saya lihat Bang Edi Mulyadi ada di ILC Karni Ilyas. Iya, Kemudian ada the betul. one and only Pak Khalid. Nah, Pak Khalid ini nelayan kita yang the best kemarin sempat viral ya di TV One karena kalau kita lihat, kalau kita perhatikan narasi-narasinya lebih pinter daripada mahasiswa yang ngomong kemarin. Dan Kebetulan. yang terakhir, ya, Assalamualaikum Pak Khalid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan yang terakhir ada Bang Ahmad Khozinuddin, dan kita tahu kemarin juga Bang Ahmad Khozinuddin, kita lihat videonya di depan kantor KKP ya, menyebut nama-nama, bahkan secara spesifik namanya disebut siapa mandornya, siapa yang mendanai, dan kemudian bos utamanya siapa juga sudah disebutkan sebenarnya ya. Walaupun sampai dengan hari ini belum ada pernyataan yang tegas dan jelas dari pihak aparat, baik aparat kepolisian maupun aparat terkait yang memang seharusnya menangani soal pagar laut tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ahmad Khozinuddin. Bang Ahmad Khozinuddin monitor. Mungkin Bang Ahmad Khozinuddin sinyalnya ya. Suaranya belum masuk Bang Ahmad Khozinuddin. Nah, mungkin sambil sambil memperbaiki suara, saya ingin coba lanjutkan bahwa hari ini tepatnya tadi sore tadi ada peristiwa menarik yaitu pelaporan ke Mabes Polri dari advokasi masyarakat yang dipimpin diantaranya adalah LBH Muhammadiyah dan beberapa LBH yang lain yang secara resmi melaporkan para pihak yang memagar laut tersebut setelah kemarin kurang lebih tanggal 11 ya, tanggal 11 Januari 2024 kemarin dari LBH apa namanya Muhammadiyah dan LBH-LBH yang lain memberikan somasi langsung di pagar laut di Tangerang. Nah, mungkin yang pertama saya ingin minta pandangannya kepada Pak Khalid dulu ya, Pak Khalid. Mungkin sebagai awalan Pak Khalid, saya ingin meminta tanggapan Pak Khalid ya terkait nampaknya tadi saya lihat beberapa video, di antaranya ada mahasiswa yang kemarin, kemudian ada video nelayan juga yang dalam tanda kutip di sini mereka justru menganggap bahwa pagar laut itu adalah dari nelayan dan dari swadaya masyarakat. Mungkin ini sudah banyak ditanyakan, tapi saya ingin minta Pak Khalid untuk coba menerangkan apakah benar ada swadaya masyarakat, swadaya nelayan, atau bahkan nelayan bergotong royong. Karena di situ tadi ada satu video yang menyebutkan bahwa justru itu untuk pembudidayaan kerang laut di sana. Dan katanya nelayan mendapatkan penghasilan yang cukup besar dari kerang laut yang ada di pemagaran tersebut. Mungkin Pak Khalid bisa memberikan penjelasan kepada kita ya, termasuk apa namanya pagar-pagar eh, kemarin sempat Pak Khalid menyebutkan ya, itu harganya seperti apa sebagai awalan untuk diskusi kita. Silakan Pak Khalid. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah jelas ya saya terangkan sebelum-sebelumnya gitu kan. Kan kalau istilah manusia itu kan makhluk berpikir gitu kan.
Kalau Hmm. bicara pikiran kan harus sesuai dengan hukum berpikir yang benar gitu. Ya. Nah, hukum berpikir yang benar itu ya harus sesuai dengan apa yang dibicarakan. Itu. Nah, kemudian jika ada yang mengatakan misalnya, ya anggap saja kemarin tuh ada mahasiswa yang mengatasnamakan gitu kan tentang jaringan masyarakat Pantura dan mereka bilang bahwa itu hasil swadaya masyarakat. Dan itu sangat manfaat bagi mereka katanya kan. Nah, kalau ngomong swadaya masyarakat ya tentu kan harus diukur juga dengan pikiran gitu kan. Apakah sesuai apa yang dikatakan itu? Ya kan kita juga di TV One ngomong, coba deh dihitung gitu kan. Kalau panjangnya itu misalnya, sedangkan ini bukan menjajar tapi kotak-kotak. Kita hitung ya sebatas analogi aja perkiraan itu. Kalau panjangnya 30 kilometer, 16 ya, 30 meter eh, lebih, sekira-kira itu bambunya dibutuhkan sekitar, ya kita hitung kecilnya 4 juta batang bambu ya. Nah Hmm. kita hitung per batang 15 ribu. Ya udah berapa miliar itu kan. Hmm. Yang jelas lebih dari 2 miliar atau 3 miliar ke sana. Lah belum ongkos mobilnya, gitu kan? Belum ongkos kulitnya, belum ongkos ngangkut. Itu kan dari otomatis kan dari kebun diangkut ke darat, darat di pinggir lautan dan dari laut itu juga diangkut lagi ke laut, dari darat ke laut gitu. Nah belum nancep-nancepin. Hmm. Pokoknya saya nggak bisa berpikir tentang nggak bisa menampung gitu ya. Kalau sampai itu adalah hasil dari swadaya itu nggak masuk logika saya lah gitu. Nah, kalaupun mungkin ada orang yang mengatakan, oh itu bisa aja terjadi, ya terangkan dong secara Hmm. rasional. Nah, artinya ketika kita ngomong yang satu A, misalnya nih, ada dua orang mengatakan jeruk itu manis, gitu kan, dan Hmm. jeruk itu pahit. Pasti nggak mungkin dua-duanya benar. Harus ada satu Betul. yang benar. Itu yang aku berpikir. Artinya kita hitung aja, kita uji, gitu. Kita uji. Nah, kemudian kemarin juga semalam itu kan apa namanya? Kita disandingkan pemikiran dengan orang Pohon gitu kan yang notabene Hmm. ada nelayan katanya kan eh, yang mereka mengatakan bahwa nelayan Kohot itu tidak tidak dirugikan bahkan diuntungkan gitu. Nah, itu juga saya berpikir loh. Makanya saya berani nembak langsung walaupun saya tanpa dasar gitu kan. Gitu kan. Artinya Ya. selama ini saya sebagai nelayan belum pernah menemukan seorang nelayan yang merasa diuntungkan atas terjadinya pemagaran laut itu. Dan semenjak saya jadi nelayan, belum pernah ada nelayan yang mempersempit uang hidupnya sendiri untuk mencari nafkah. Nah, Hmm. ini tiba-tiba ada yang mewakili nelayan kohot gitu kan yang merasa diuntungkan dengan pembagian pemagaran itu. Makanya saya tembak langsung, lah jangan-jangan ini bukan nelayan tapi staf desa gitu kan. Itu. Hmm. Ya walaupun saya nggak tahu siapa dia dan saya nggak pernah kenal siapa dia karena saya di Serang, dia di Tangerang, di Kohot gitu kan. Nah, makanya setelahnya itu ya ternyata memang benar mereka mengakui bahwa mereka adalah staf desa yang membina nelayan katanya kan. Nah, Ya. akhirnya kan saya berkesimpulan gitu kan. Akhirnya saya berkesimpulan jadi berpikir gitu kan yang namanya Hmm. pikiran itu kan tergantung sumbernya. Saya bilang begitu. Kalau sumbernya keruh ya keruh. Kalau sumbernya Hmm. jernih ya jernih.
Nah, jernih dan keruhnya pikiran, sumber pengetahuan itu kan tergantung motivasinya, tergantung tujuan niatnya apa. Lah kalau misalnya mereka itu adalah staf desa, kemudian yang mengaku nelayan, kemudian nelayan nggak merasa dirugikan, ya otomatis bukan hanya desa Kohon, semua nelayan, ya kan, atau semua daerah Tangerang yang ada punya bibir pantainya, menanyakan tentang nasib nelayan kepada staf desa, aparatur desa gitu kan, ya pasti mereka akan bilang baik-baik saja dan menguntungkan dan tidak pernah mengganggu. Hmm. Karena sumber pengetahuannya itu dari aparatur desa dan minimal staf desa. Nah, artinya staf desa dan aparat desa ini, staf desa ini kan pernah mempunyai pengetahuan yang signifikan untuk kepentingan. Begitu. Kepentingannya apa? Kepentingannya adalah ada keuntungan di transaksi karena itu. Dan saya jamin semua kelurahan-kelurahan yang ada di Tangerang sana yang mempunyai lintas bibir pantai, yang punya daerah pantai, pasti dia akan jadi calo tanah. Nah, kalau bilang ke mereka tentang persoalan proyek PIK 2 yang di PSN kan, tentang pagar laut, tentang pengurugan, tentang sungai yang diuruk, pasti mereka bilang ini tidak ada masalah dan baik-baik saja. Bahkan mereka pasti akan buat video-video framing-framing yang entah dibayar atau tukang kuli kerja pengurugan atau naik mobil dikumpulkan, kami mendukung proyek PIK 2. Proyek PIK 2 menguntungkan, menyerap tenaga kerja. Nah, itu kan udah saya bilang dari awal-awal. Barang siapa yang mengatakan proyek PIK 2 itu sangat menguntungkan dan mendongkrak ekonomi masyarakat Banten, tidak ada midarot, lebih banyak manfaatnya, saya akan pastikan mereka adalah penjajah. Gitu. Kalaupun bukan penjajah, minimal dia kan penjajah. Itu saya pastikan. Karena ukuran pengetahuannya adalah saya melihat kejadian kemidarotan itu. Penjajahan itu saya melihat langsung. Saya udah ngobrol dengan korban-korbannya, udah ngobrol. Bagaimana sungai diuruk, dampaknya seperti apa. Orang ditakut-takuti, dijual nggak dijual diuruk. Akhirnya dijual dengan harga murah. Gitu kan. Pagar laut, laut dipageri. Ini kan namanya penjajahan gitu. Kemudian ada orang yang mengatakan itu baik. Saya jamin orang itu anti penjajah. Siapapun Hmm. itu. Baik tukang cangkul maupun presidennya. Pasti dia penjajah. Artinya ada keterkaitan dengan orang-orang yang istilahnya notabene itu sebagai pengembang di proyek itu. Hmm. Artinya kita sebagai masyarakat Indonesia itu jangan kebiasaan berpikir katanya. Nah, boleh kita percaya katanya, tapi kata siapa? Gitu kan? Nah, kata si A. Nah, kita cek si A ini pengetahuannya jernih apa keruh? Siapa Hmm. gerangan? Gitu kan? Ya kalau misalnya aparatur desa sama staf desa, mau bilang apa aja juga kotor pengetahuannya udah. Tanya ke pengelola negara, misalnya kan? Siapa? Ya kalau kepentingannya sesaat, kesementaraan, ketenaran, kekuasaan gitu kan, uang yang sifatnya makhluk aja itu pasti keruh. Kecuali Hmm. dia motivasinya dikarenakan Allah, udah nggak ada lagi selain Allah, baru jernih pikirannya. Gitu kan. Nah, biasanya kalau orang-orang yang berpikirnya karena Allah itu, pasti dia akan mengatakan begini. Kami, petani nelayan, tidak mau dikelola oleh korporasi-korporasi. Saya ingin dikelola oleh sebuah negara, tapi saya tidak ingin dikelola oleh korporasi. Cuman kami melihat kejadian-kejadian di lapangan, sepertinya kedaulatan negara ini sudah dicaplok, sudah Hmm. dikuasai oleh korporasi-korporasi tersebut. Iya kan? Karena saya tidak melihat
instrumen-instrumen negara yang hadir di hadapan saya untuk membereskan persoalan ini. Nah, maka saya akan katakan, jika negara tidak berani melawan korporasi ini, saya yang akan melawan. Saya yang akan pimpin rakyat Banten untuk melawan korporasi itu. Nah, saya melawan ini karena saya cinta tentang kedaulatan negara. Gitu kan. Saya cinta kepada Bapak Presiden. Saya tidak suka. Kan simbol kedaulatan negara itu kan pemimpin, presidennya. Ya kalau misalnya kedaulatan negaranya dicaplok, itu kan dicaplok oleh korporasi, makanya kan saya istilahkan. Loh kok saya ini seperti dipimpin gitu kan oleh orang-orang yang rangka berpikirnya ini cacat gitu kan. Maksudnya kecacatan ini kira-kira masuk logika enggak ini? Lingkaran besar dipaksa masuk ke lingkaran kecil. Muat enggak kira-kira? Nggak muat. Nggak bakalan muat sampai kiamat juga nggak bakalan muat. Yang ada itu lingkaran kecil dimasukkan ke lingkaran besar. Artinya korporasi dikelola oleh kedaulatan negara, bukan kedaulatan negara dikelola oleh korporasi karena Korporasi. kedaulatan saya sebagai petani nelayan, gitu kan. Lah otomatis kalau dikelola oleh korporasi, ya nasib saya gimana? Gitu. Nah saya tidak suka itu. Pada saya dikelola oleh korporasi itu, dengan saya melawan. Gitu dan siap mati. Udah begitu. Nah, artinya kalau kita lari ke wilayah kerangka berpikir, enggak ada kata umum dimasukkan ke kata khusus. Ada juga kata dimasukkan ke kata umum. Nah, artinya kira-kira saya berpikir seperti ini salah enggak? Saya merasakan dijajah. Sehingga itu saya marah. Saya nyolot terus. Saya emosi terus karena saya sedang dijajah. Cuman ketika saya melawan, kok instrumen negara ini buat memukul saya gitu kan? Tapi walaupun seperti itu ya nggak jadi masalah. Ini resiko perjuangan gitu. Saya akan lawan korporasi itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Khalid ya. Jadi dari pernyataan Pak Khalid tadi kita tahu bahwa itulah suara hati nelayan yang saya pikir tidak hanya mewakili individu ya, tapi mewakili masyarakat secara umum, khususnya para nelayan di desa Kohot dan yang terdampak atas pemagaran laut yang ada di sana. Dan tadi dari pernyataannya cukup jelas, rela mati dan mencintai negerinya dengan sepenuh hati, bukan karena uang dan bukan karena dibayar, tapi karena memang itu adalah logika berpikir yang jernih dan itu adalah pemikiran masyarakat, saya pikir secara umum yang berani menyuarakan suaranya. Dan di tengah-tengah kita juga ada Bang Edi Mulyadi. Mungkin kita